Horas. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan sejarah lagu buku ND nomor 755 dengan judul Haposan Hotuan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Karenina Jopan Karuan. Saya Widis Rasuti Espakpahan. Saya Sukma Wijaya Espakpahan. Saya Yeskel Sitorus. Sebelum kami memaparkan presentasi kami, izinkan kami untuk menyanyikan lagunya terlebih dahulu. Akan menyaksikan. Jeng. Haposan hotuan, hodolongmu bila
selanjutnya itu bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang. Lagu Great Is Thy Faithfulness merupakan lagu yang ditulis oleh Thomas Ochilson pada akan kesetiaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Ia mempunyai tubuh yang renta dan sering sakit. Bahkan sampai akhir hidupnya, suatu kali ia hanya terbaring di tempat tidur. Chisholm lahir pada tahun 1866 di sebuah keluarga petani sederhana di Franklin, Kentucky, Amerika Serikat. Meskipun memiliki latar belakang sederhana, dia tidak banyak mengenyam pendidikan formal. Chisholm memiliki iman yang kuat akan Tuhan. Pada tahun 1923, di usianya yang berumur 57 tahun, Chisholm menulis puisi yang kemudian diatur musiknya oleh William M. Runyan. Lirik lagu ini menggambarkan keagungan, kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Dan liriknya penuh dengan ungkapan syukur dan pengabdiannya kepada Tuhan. Great is Thy Faithfulness menjadi pujian yang terkenal dibawakan pada acara-acara kegiatan di Moody Bible Institute. Sekian. Bab 2. A. Latar belakang lagu. Tahun 1923, Thomas Obadiah Chisholm menulis puisi Great is Thy Faithfulness dan mengirimkannya kepada William Runyan, seorang pendeta yang bekerja di Moody Bible Institute dan menjadi editor Hope Publishing Company di Chicago. Setelah membaca puisi tersebut, Runyan terkesan dengan kekuatan dan makna liriknya. Dia merasa bahwa puisi itu memiliki potensi besar untuk dijadikan lagu pujian yang kuat di gereja-gereja. Dengan demikian, Runyan memutuskan untuk mengatur musik untuk puisi tersebut, menciptakan melodi yang sederhana namun indah yang akan mengiringi kata-kata yang kuat dari Chisholm. Setelah musik selesai diatur, lagu tersebut mulai dinyanyikan di dalam kebaktian dan acara-acara di Moody Bible Institute. Great is Thy Faithfulness kemudian menjadi sangat terkait dengan Moody Bible Institute dan menjadi salah satu lagu himne yang paling dicintai di sekolah tersebut. Lagu ini sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, dari kebaktian harian hingga acara khusus kelulusan. Lagu ini tidak hanya menyampaikan pesan tentang kesetiaan Allah yang tak terbatas kepada umatnya, tetapi juga menjadi simbol dari kesetiaan dan komitmen Moody Bible Institute untuk memuliakan Allah dan melayaninya dengan setia. Lagu Great is Thy Faithfulness tidak hanya menyampaikan pesan tentang kesetiaan Tuhan yang tak terbatas kepada umatnya, namun juga kasih Tuhan yang mengampuni dosa kita dan menuntun kita untuk berjalan dalam jalan Tuhan yang benar. Selain itu, lagu ini juga mengatakan bahwa seluruh ciptaan dari bumi, bintang, bulan, matahari, bahkan sampai seluruh musim di dunia ini semuanya menyembah Tuhan. Profil tokoh. Thomas Obadiah Chisholm lahir di sebuah rumah kayu di Franklin, Kentucky pada 29 Juli 1866. Keluarganya sangat miskin dan ia tidak mampu mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Dia bersekolah di sebuah desa kecil dan tidak pernah lulus dari pendidikan sekolah dasar. Namun Thomas diangkat menjadi guru di sekolah itu saat usianya baru 16 tahun. Hal ini dikarenakan Chisholm merupakan anak yang pandai meskipun miskin dan tidak bisa bersekolah. Chisholm sering mengikuti pelajaran di sekolahnya meskipun dengan cara mengintip lewat jendela sekolah. Chisholm itu pernah menjadi editor di koran lokal The Franklin Favourite pada tahun 1887, editor di The Pantacosta Herald publikasi tahun 1893. Dan salah asuransi jiwa pada tahun 1909. Pada tahun 1893 dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Dr. Henry Clay Morrison, pendiri Asbury
College and Theological Seminary. Thomas menjadi seorang Kristen dan tahun 1903 dirinya ditasbihkan menjadi pelayanan di gereja Metodis. Thomas O. Chisholm menikah dengan Lydia Jane Chisholm pada tahun 1908. Chisholm menulis lebih dari 1.200 puisi. Banyak diantaranya muncul di majalah keagamaan bulanan seperti Sunday School Times, Moody Monthly, Atlantic Weekly, dan sebagainya. Sejumlah puisi itu telah menjadi syair dalam himne-himne terkenal. Beberapa himne tersebut antara lain Bring Christ You Your Broken Life, River for Jesus, Oh to be like Thee, On in Thee, dan banyak yang lainnya. Mungkin himne yang paling terkenal adalah Great is Thy Faithfulness. Selanjutnya ada tekanan teologis. Pada usia 27 tahun, Thomas Obadiah Chisholm mengikuti sebuah pertemuan KKR yang dipimpin oleh Dr. Henry Clay Morrison, pendiri Asbury College dan Theological Seminary. Di sini, Chisholm menjadi seorang Kristen. Kemudian, tahun 1903, ia ditahbiskan sebagai pelayan di gereja Metodis. Setelah itu, ia ditunjuk untuk melayani jemaat di Scottsville, Kentucky. Namun, Chisholm adalah orang yang sangat rentan dan kesehatannya tidak baik. Kerasnya menjabat sebagai pelayan dengan cepat menjadi sesuatu yang membuat fisiknya tidak bisa bertahan. Setelah hanya 1 tahun melayani, Chisholm terpaksa meninggalkan pelayanan karena masalah kesehatan. Ia dan keluarganya pindah ke sebuah peternakan di Winona Lake, Indiana. Beberapa tahun setelah itu, dia memulai karir sebagai seorang sales asuransi. Namun, hobinya menulis membuat Chisholm memiliki bakat bawaan untuk menyatakan pikiran-pikiran rohani dalam bait-bait puitis, dan ia mengabdikan hidupnya untuk membagikan karunia itu dengan orang lain. Chisholm mengabdikan hidupnya untuk membagikan dan menyebarkan puisi yang dia tulis adalah karena Chisholm memiliki fisik yang lemah dan rentan. Chisholm tidak bisa melayani di gereja dan berhenti. Namun, Chisholm memiliki hobi menulis. Hal ini yang membuat Chisholm membagikan karyanya. Dan dari karya-karya Chisholm inilah ia bisa menceritakan kesaksiannya tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Lagu Great is Thy Faithfulness merupakan suatu kesaksian dari Thomas Obadiah Chisholm akan kesetiaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Chisholm mempunyai tubuh yang sering sakit, bahkan sampai akhir hidupnya, Chisholm seringkali hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Menurut artikel Himchart, masalah kesehatan Chisholm berdampak kepada keuangannya akibat dari tagihan rumah sakit, hingga Chisholm menjadi agen asuransi dan melunasi tagihannya. Menurut Worship Matters, puisi Great is Thy Faithfulness yang ditulis oleh Chisholm terinspirasi dari Kitab Ratapan. Ayat tersebut terletak di Kitab Ratapan 3 ayat 22-23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is Thy faithfulness. Dan dalam terjemahan baru, kasih setia Tuhan tidak akan habis, dan rahmatnya tidak akan berakhir. Setiap pagi mereka baru, besarlah kesetiaanmu. Chisholm menjelaskan kesadaran akan kesetiaan Allah yang dirasakan setiap hari. Meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, Chisholm merasa diberkati dengan melimpah oleh rahmat Tuhan sehari-hari. Dalam sebuah surat, Chisholm menyampaikan pandangan ini dalam pikirannya. Penghasilanku tidaklah besar setiap waktu karena gangguan kesehatan yang kualami dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Namun, aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janjinya. Dan bahwa Dia telah menunjukkan kepada aku banyak keindahan pemeliharaannya yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Thomas Chisholm menjelaskan pendekatannya terhadap penulisan himne dengan pernyataan berikut. Aku berusaha jujur kepada firman dan menghindari judul-judul dan penafsiran yang sembrono serta memperdaya. Aku rindu setiap pujian atau puisi bisa memiliki pesan pasti bagi setiap hati yang mau menjadi objeknya. Yang selanjutnya yaitu bab 3 penutup, bagian A, kesimpulan. Pada tahun 1923, Thomas O. Chisholm menulis puisi Great is Thy Faithfulness dan mengirimkannya kepada William Runyam, seorang pendeta yang bekerja di Moody Bible Institute dan menjadi editor Hope Publishing Company di Chicago. Dia merasa bahwa puisi itu memiliki potensi besar untuk dijadikan sebuah lagu pujian.
Great Eastern Faithfulness kemudian menjadi sangat terkenal di Moody Bible Institute dan menjadi salah satu himne yang paling dicintai di sekolah tersebut. Lagu ini tidak hanya menyampaikan pesan tentang kesetiaan Allah yang tak terbatas kepada umatnya, tetapi juga menjadi simbol dari kesetiaan dan komitmen manusia kepada Tuhan untuk memuliakan Allah dan melayaninya dengan setia. Keluarganya sangat miskin dan tidak mampu mendapatkan pendidikan yang baik. Pada tahun 1893, dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Dr. Henry Clay Morrison, Chisholm ditasbihkan menjadi seorang Kristen. Dan namun Thomas adalah orang yang renta dan sering sakit-sakitan. Jadi hidupnya banyak digunakan untuk menulis puisi. Lagu ini merupakan satu kesaksian dari Thomas Ochilsom bahwa kesetiaan Tuhan tidak ada habisnya. Sekian pemaparan dari sejarah lagu buku ND HKBP nomor 755 dengan judul Aposano Tuhan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih dan Horas!